never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Ramadhani. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas A semester 2. Dengan NIM 101241010003. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam ekonomi, yaitu apa itu ekonomi makro ya? Nah, ekonomi makro adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang berperan besar dalam memahami bagaimana suatu negara mengelola perekonomiannya. Bagian pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan atau secara agregat. Nah, artinya ekonomi makro tidak hanya fokus pada satu individu, rumah tangga, atau perusahaan, melainkan pada ekonomi dalam skala besar, seperti negara atau wilayah. Nah, dalam ekonomi makro, kita membahas hal-hal besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, nilai tukar mata uang, dan masih banyak lagi. Tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami bagaimana perekonomian kerja, serta bagaimana kebijakan ekonomi bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bagian kedua, indikator penting dalam ekonomi makro. Ada beberapa indikator penting yang sering kita dengar dalam ekonomi makro, di antaranya yang pertama, produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Ini adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi. Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga, tingkat pengangguran. Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja semakin rendah tingkat pengangguran, biasanya semakin baik kondisi ekonomi. Yang keempat, neraca perdagangan dan nilai tukar. Ini berkaitan dengan ekspor dan impor secara nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, bagian 3, kebijakan dalam ekonomi makro. Pemerintah dan bank sentral menggunakan 2 kebijakan utama dalam ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang kedua, kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini apa sih? Ini berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara, terutama melalui pajak dan belanja pemerintah. Tujuannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau mengurangi penurunan. Nah, kebijakan moneter apa sih? Kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia. Mereka mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk menjaga kestabilan harga dan nilai tukar barang. Nah, dengan mengelola 2 kebijakan ini secara bijak, negara bisa menjaga kestabilitasan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi, ekonomi makro adalah ilmu yang sangat penting untuk memahami bagaimana roda ekonomi suatu negara berputar. Dengan mempelajari ekonomi makro, kita bisa lebih sadar akan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang apa itu ekonomi makro. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.